Hai, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kali ini aku mau sharing tentang cara mudah ngatur gaji yang pas-pasan. Tapi sebelum aku lanjut, tolong subscribe dulu channel aku ya, biar channel aku bisa berkembang dan kita bisa belajar bersama-sama. Oke, gimana sih cara mudah ngatur gaji yang pas-pasan? Cara yang pertama adalah miliki pola pikir yang baik. Jadi jangan sampai kita punya pemikiran kayak gini. Ngapain bikin budgeting? Ngapain bikin anggaran keuangan? Udah tahu penghasilannya pas-pasan. Yang ada pasti kurang lah. Nanti kita malah pusing. Jangan sampai punya pemikiran kayak gitu. Justru karena penghasilan kita lagi pas-pasan, kita harus atur baik-baik agar cukup untuk memenuhi kebutuhan kita sebulan. Dan kita harus ingat, yang punya penghasilan besar juga belum tentu cukup untuk memenuhi kebutuhan sebulan. Belum tentu bisa nabung. Kenapa bisa begitu? Ya karena dia tidak membuat rencana keuangan yang baik. Jadi pengeluarannya gak terkontrol. Akhirnya baru tengah bulan keuangannya sudah menipis. Jadi sekali lagi kita harus punya pola pikir yang baik, bahwa anggaran merencanakan keuangan atau budgeting itu emang perlu buat kita. Mau kita penghasilannya besar, mau kita penghasilannya pas-pasan. Gitu ya. Setelah kita sadar bahwa pola pikir kita memiliki pola pikir yang baik, bahwa anggaran belanja atau budgeting itu emang perlu buat kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu mencatat semua pemasukan kita. Nah, mungkin kalau yang punya penghasilan tetap seperti PNS atau karyawan tetap akan lebih pasti ya berapa pemasukannya atau penghasilannya dalam setiap bulan. Tapi buat teman-teman yang memiliki penghasilan tidak tetap, mungkin bisa dengan melihat pemasukan di bulan-bulan sebelumnya. Jadi rata-rata di bulan sebelumnya itu penghasilannya berapa. Misalnya kalau orderan lagi banyak, lagi lembur terus, itu penghasilannya berapa. Tapi kalau lagi sepi, penghasilannya berapa. Nah, dari rata-rata bulan-bulan sebelumnya itu kita bisa mengira-ngira berapa sih pemasukan kita di bulan selanjutnya. Jadi setelah kita punya pola pikir yang baik bahwa kita perlu merencanakan rencana keuangan, kita catat semua pemasukan kita. Langkah yang ketiga adalah membuat rencana pengeluaran. Setelah kita tahu nih pemasukan kita berapa, kita harus buat rencana pengeluaran. Jadi teman-teman yang belum pernah buat budgeting, awal April nanti nih bisa mulai ya. Jadi akhir Maret ini buat rencana pengeluaran untuk bulan April gitu. Nah, yang harus diperhatikan dalam membuat rencana pengeluaran kita dalam sebulan adalah yang pertama, kita harus memilah betul. Yang pertama itu pengeluaran kita itu untuk pengeluaran wajib. Jadi untuk pengeluaran wajib seperti cicilan bank, cicilan rumah, bayar kontrakan, untuk bayar tagihan listrik, tagihan air, itu termasuk pengeluaran wajib atau pembayaran wajib. Nah, itu harus diutamakan. Baru setelah itu untuk rencana kebutuhan.
Nah, dalam menentukan kebutuhan itu kita harus pilah-pilah benar, apakah benar ini kebutuhan buat kita. Misalnya gini, ada beras sama daster. Kira-kira yang jadi kebutuhan kita apa? Beras dong. Kalau kita nggak beli beras, bisa kebayang serumah nggak bisa makan nasi. Tapi kalau daster, kita masih punya daster yang lama, yang bahkan mungkin bulan lalu kita masih baru beli gitu. Jadi kita harus perhatikan benar apa saja yang menjadi kebutuhan kita. Dalam rencana pengeluaran, selain memperhatikan kebutuhan kita, juga kita harus memilih harga yang terjangkau. Misalnya beras, bulan lalu mungkin kita beli yang harganya sekilo 12.000. Karena bulan ini pemasukan kita menurun, maka kita bisa memilih harga yang sekilonya 9.000 atau 10.000 gitu. Atau misalnya kita biasa pakai sunlight untuk mencuci piring. Nah, kebetulan kita tahu di bulan ini atau di bulan depan itu Mama Lemon lagi turun harga, lagi promo. Ya udah kita pilih Mama Lemon. Atau karena penghasilan kita turun, kita bisa tidak usah beli pewangi pakaian gitu. Yang penting kita beli Soklin aja atau Rinso atau Daya gitu, atau pencuci pakaian. Nah, pewanginya tuh bisa kita nggak usah beli dulu karena penghasilan kita kan lagi pas-pasan. Nah, itu tadi langkah yang ketiga, yaitu membuat rencana pengeluaran. Langkah yang keempat adalah mencatat semua pengeluaran kita. Setelah kita buat rencana, kita kan tadi langkah ketiga membuat rencana pengeluaran. Nah, langkah yang keempat adalah catat. Semua pengeluaran dicatat. Mungkin di video selanjutnya aku akan kasih bikin konten tentang contoh gimana sih nyatat pengeluaran kita dalam sebulan. Jadi langkah yang keempat adalah catat semua pengeluaran. Catat uang kita itu dipakai untuk apa saja tuh dicatat. Kita harus sempetin, sesibuk apapun kita harus sempetin untuk mencatat. Ya kalau kita lupa, sekali-kali lupa nggak apa-apa, tapi tetap harus usahakan tuh mencatat. Mungkin pas malam hari, pas semua aktivitas sudah selesai, kita lihat buku rencana keuangan kita dan kita catat nih pengeluaran kita apa saja hari itu ya. Nah, setelah kita catat semua pengeluaran, langkah selanjutnya adalah evaluasi. Nah, sebaiknya itu evaluasinya tuh mingguan. Kalau bisa per 3 hari boleh, tapi minimal itu evaluasi mingguan. Jadi evaluasi pengeluaran kita tuh jangan nunggu akhir bulan, karena biasanya tuh sudah ada bocor-bocor tipis tuh. Kita rencananya dalam seminggu itu pengeluarannya 250.000. Nah, ternyata baru hari ketiga uangnya udah habis. Berarti kita harus cari tahu buat apa tuh uangnya, kenapa baru 3 hari uangnya udah habis. Nah, jadi dengan adanya evaluasi mingguan, kita bisa lebih mengetahui seperti apa kondisi kenyataan pengeluaran kita. Nah, setelah kita evaluasi, maka di minggu selanjutnya kita bisa lebih hati-hati lagi, patuhi lagi rencana keuangannya. Bahkan aku kadang merubah rencana pengeluarannya itu sesuai kondisi keuangan di minggu itu. Misalnya uang belanja hariannya yang harusnya masih 1,5 juta, tiba-tiba tinggal 1 juta, sementara masih ada 10 hari. Ya sudah, dibuat evaluasi, terus bikin rencana yang baru lagi untuk 10 hari tersebut. Gitu teman-teman. Sharing dari aku tentang gimana sih caranya ngatur gaji yang pas-pasan. Semoga bermanfaat ya.
Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Dah.